Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau renungan pendek, disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Pada renungan pendek kali ini mengambil judul Dibatalkan Masuk Surga. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang Bapa, mohon penyertaan dan pencerahan akan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tetap menjaga iman kami sehingga kami tidak dibatalkan masuk surga. Kami terus janji Tuhan Yesus akan sampai ke rumah Bapa yang telah Tuhan Yesus sediakan. Dengarlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surga adalah tujuan setiap orang beragama. Agama apapun menyatakan adanya suatu tempat bagi manusia setelah meninggal, yaitu suatu tempat yang indah, penuh damai, penuh sukacita, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bagi orang Kristiani, surga adalah seperti Taman Firdaus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada salah satu penjahat yang ikut disalib, yang menyatakan pengakuannya atas pribadi Yesus sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Firdaus merupakan suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah, di mana tidak ada matahari karena Tuhan sendiri yang akan menyinari dengan sinar kemuliaannya. Dalam Wahyu 21 ayat 23 ditulis, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya." Juga disebut pula dalam Wahyu, kitab Wahyu juga menulis siapa yang boleh masuk ke surga, yaitu pada Wahyu 21 ayat 27 demikian, "Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu." Ya, bagi orang beriman, hanya Yesus Kristus yang menjadi jalan menuju ke surga yang maha indah itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang dimaksud kepada Bapa adalah surga. Untuk sampai ke sana, ke surga, hanya melalui Yesus yang merupakan jalan keselamatan, yang merupakan kebenaran Allah sendiri, melalui pengajarannya dan teladannya, dan merupakan pemberi hidup kekal bagi manusia yang menerimanya setelah selesai hidup di dunia ini dijalani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya dan yakin setiap manusia
Kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti semua orang ingin masuk surga. Setidaknya setelah meninggal, orang ada kepastian tempat. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun atau agnostik ingin meninggal dengan damai. Ya, surga adalah dambaan setiap manusia di bumi ini sebagai tujuan akhir hidupnya setelah meninggal dunia. Hanya tidak semua orang bisa sampai ke surga karena semua manusia telah jatuh dalam kehidupan yang diliputi dosa. Dalam kitab Roma ditulis, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dalam Roma 3 ayat 11-18. Bukankah apa yang ditulis Paulus di atas dapat kita saksikan dalam kehidupan keseharian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya media sosial? Malah kalau mau jujur, terjadi pula dalam kehidupan sebagian orang beriman. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baiknya juga indah, yaitu semua manusia, apapun orangnya, diberi kesempatan masuk surga dengan cara dibersihkan dari kuasa dosa-dosanya oleh Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, sehingga manusia dapat masuk surga. Ya, surga terbuka bagi orang yang mau, yang menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Kristus yang diurapi menjadi penyelamat manusia dari kuasa dosa. Untuk itu diperlukan kesetiaan, ketaatan, kepatuhan pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sayangnya ada orang yang beriman yang tidak berjalan dalam ketaatan dan kepatuhan, sehingga bisa janji ke surga dibatalkan dan tidak diterima masuk surga. Tuhan Yesus sendiri berfirman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surgalah yang akan masuk ke surga. Banyak orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi pada masa kehidupan Tuhan Yesus yang mengenal Allah tetapi tidak mau mengakui Yesus, tidak melakukan kehendak Bapa, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 11 dan 12, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari
dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan? Yaitu orang-orang yang tahu Tuhan Yesus tapi tidak mempercayainya, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagian orang Yahudi yang sudah diberi kerajaan, yang sudah diberi ajaran Tuhan melalui Musa dan nabi-nabinya, namun tidak menjalankannya dan tidak percaya akan kehadiran Kristus untuk menggenapi janji keselamatan dari Tuhan. Mereka dibatalkan masuk surga, padahal sudah ditetapkan jadi anak-anak kerajaan. Sebaliknya, dimasukkan ke dalam kegelapan derita yang tak tertanggungkan. Sementara orang lain dari timur dan barat, yaitu semua orang yang menerima Yesus, yang mengakuinya sebagai juru selamat dan mau taat, mau melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa sangat-sangat menyedihkan kalau kita yang sudah jadi anak-anak kerajaan kemudian ditolak duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub bersama Tuhan Yesus dalam perjamuan surgawi. Menyedihkan, bukan? Gara-gara keteledoran kita tidak mentaati dan mematuhi apa yang telah Tuhan ajarkan, apa yang Bapa kehendaki dilakukan, tidak ditaati. Jangan sampai kita dibatalkan masuk surga. Ya, jangan sampai dibatalkan masuk surga. Mari berusaha taat, berusaha patuh dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sekalipun banyak rintangan di dunia ini dalam berbagai bentuk seperti kemalasan, pengaruh dunia maya, piranti, gadget, kemalasan membaca firman, ogah ikut persekutuan, tidak sungguh-sungguh beribadah, dan sebagainya. Tuhan memberi waktu kepada kita setiap hari 24 jam. Mari sisihkan waktu bagi Tuhan yang bisa kita bagi di pagi hari atau saat istirahat kantor atau diseling saat-saat kerja, kemudian di sore dan malam hari ketika tiba di rumah. Jadi ada waktu bersama Bapa dan Tuhan Yesus dan mengupayakan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Niscaya kita tidak dibatalkan masuk surga. Tuhan memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah diingatkan Bapa untuk taat, untuk menjalani kehidupan seperti yang Bapa kehendaki, sehingga kami tetap terjaga iman kami. Kami tetap dijamin masuk surga. Karena itu beri kami kesetiaan, ketaatan, kepatuhan kepada Bapa, pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan berupaya sekuat tenaga melaksanakan dalam hidup kami. Sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan, tetapi kami percaya Sang Penolong Roh Kudus akan Tuhan berikan kepada kami ketika kami mencoba berusaha untuk taat kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Mari Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka.
juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Tuhan boleh pulihkan kembali, bisa bekerja kembali, dan boleh menjalani kehidupan dalam sukacita dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa saudara kami untuk anak-anak-Mu yang saat ini sangat merindukan untuk bertemu teman hidupnya, calon pendamping hidupnya, menjadi suami atau istri. Karena itu Bapa, pertemukanlah dengan calon pendamping hidup buat anak-anak-Mu ini yang seiman, yang taat kepada Bapa, sehingga boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berkati pula saudara-saudara kami Bapa yang merindukan momongan setelah sekian lama menikah. Mari kuasa Bapa yang ajaib memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga boleh mempunyai momongan, boleh mempunyai keturunan, dan boleh bersyukur kepada Bapa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit Bapa, terlebih yang karena pandemi virus corona ini. Tuhan boleh pulihkan, sehatkan kembali, negatif kembali, dan boleh menjalani kehidupannya seperti semula. Berkati vaksinasi, berkati penemuan vaksin baru, berkati para tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya untuk tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkati mereka yang mengalami kesulitan karena masalah keuangan, karena relasi dengan keluarga, karena relasi dengan pekerjaannya, karena banyaknya persoalan-persoalan di dalam dirinya, di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan dan berkat dan semangat untuk terus bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, yang kendor semangatnya, beri semangat menyala-nyala untuk terus bertahan, bersandar kepada Bapa dan percaya bahwa Bapa tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu dan akan mencukupi semua yang dibutuhkan seturut kehendak Bapa. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anak-Mu atas segala dosa dan salahnya. Mari Tuhan bimbing oleh kuasa Roh Kudus, sehingga semakin mengenal betapa indah, betapa ajaib kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak-Mu dalam setiap pergumulannya, dan kuatkan, teguhkan imannya oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.